Mikrofon boleh nyalakan aja ya karena kita mau diskusi juga nih pertama-tama ya seperti biasa ya. Oke, kalau gitu Miss izin buka dulu kelasnya. Kalila, Rizky, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Master ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita ya pada pembelajaran matematika yaitu lebih ke logika nih. Nanti kita akan mengasah lagi logika kita di dunia matematika ya teman-teman ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih ya untuk teman-teman karena masih semangat nih belajarnya walaupun lagi masih posisinya masih liburan ya, masih di masa-masa liburan tapi teman-teman masih tetap semangat tuh hebat banget. Keren ya teman-teman ya. Apalagi belajar matematika, semoga materinya ini bisa berguna nantinya saat di sekolah ya, kalau udah masuk sekolah nanti. Oke deh kalau gitu kita mulai aja untuk Raka. Mungkin nanti dia akan menyusul ya teman-teman ya. Semoga nanti Raka sebentar lagi menyusul. Kalau untuk Alfa sayangnya tidak lanjut ya teman-teman ya untuk Alfa ya. Jadi nanti di kelas hanya ada kita berempat yaitu ada Rizky, Kalila dan juga Kalila, Rizky, Raka dan Miss Nia maksudnya gitu. Oke deh kalau gitu Miss Nia izin share screen ya. Apakah sudah terlihat layar Miss Nia? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, Missnya izin slideshow dulu. Oh iya, minggu lalu kemarin teman-teman sama Miss Miranda ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Missnya minggu lalu itu ada kendala yaitu sedang berada di jalan ya dari pulang mudik teman-teman. Gitu. Jadi Missnya minta bantuan Miss Miranda untuk menggantikan kelasnya di minggu lalu ya. Semoga teman-teman happy juga tuh kemarin sama Miss Miranda ya. Nggak kalah seru ya kemarin ya membahas matematikanya sama Miss Miranda. Oke, kalau gitu sekarang di pelajaran 9, seperti biasa di pelajaran ini nanti terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perhitungan lisan, yang kedua ada tahapan dasar, dan yang ketiga nanti ada kita akan masuk ke pembelajaran yang namanya adalah kotak eh, kotak rahasia, bukan kotak rahasia, kotak magical box ya teman-teman ya. Yang nanti kita akan pelajari sama-sama juga gitu. Nah, kita mulai dari perhitungan lisan dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, di perhitungan lisan kita lihat di sini kita akan mulai dari perkalian bilangan satu ya teman-teman ya. Kita sudah masuk ke perkalian bilangan satu. Kita lihat di sini ada 2 box ya. Ada 2 box. Kalau kita tambahkan berarti biasanya itu akan menjadi 2 box. Tapi kalau perkalian itu adalah kalau misalnya kita melihat box di sini dan jumlahnya itu sama ya, yaitu masing-masing satu, tinggal kita kalikan saja, satu dikalikan berapa jumlahnya. Oh, dua. Berarti satu dikalikan dua, hasilnya dua. Ini gampang ya, mungkin Rizky sama Kalila udah belajar juga nih di SD ya. Nah, nggak apa-apa kita mengulas aja dan nanti kita akan lihat untuk logikanya ya. Nah, kalau perkalian bilangan satu, contohnya di sini ada 3 kotak ya, ada 3 box, berarti masing-masing juga ada satu-satu ya teman-teman ya. Tinggal dikalikan saja satu dikalikan jumlahnya tiga berarti hasilnya tiga. Nah ini juga sama. Di sini ada 4 box berarti tinggal dikalikan satu dikali 4 sama dengan 4. Nah ini adalah perkalian perkalian satu bilangan atau bilangan satu di mana nanti di sini adalah satu dikalikan A sama dengan A gitu yang artinya apapun yang dikalikan satu pasti hasilnya adalah bilangan yang dikalikannya. Seperti itu. Kita lihat ya di sini ya kita baca dulu ya teman-teman ya. Sifat komutatif perkalian. Kemarin kita sudah belajar ya sifat komutatif dan juga asosiatif. Kalau komutatif itu dia hanya berubah posisi aja tapi dia hasilnya sama ya. Kalau sifat komutatif ya. Seperti contohnya yang satu ini ya teman-teman ya. Ada A kali B, dia itu hasilnya pasti juga akan sama dengan jumlah dari B kali A. Yang titik ini kali ya teman-teman ya, kalau di Algonopa ya, yang titik itu adalah kali. Mengubah urutan bilangan dalam perkalian tidak akan mengubah hasilnya kalau menggunakan sifat komutatif. Karena hanya diubah aja ya posisinya ya. Bisa seperti ini satu dikalikan 4 karena boxnya ini adalah terpisah-pisah ya, ditambah-tambahkan satu dengan lainnya. Atau bisa juga disatukan 4 kali satu sama dengan 4. Wah ini kayaknya Raka nih, bisa lihat dulu ya. Oke. Nah, oke. Halo, selamat malam, Raka.
Oke, Raka karena baru hadir gak apa-apa langsung ini aja ya, langsung perhatikan dan juga bisa langsung menyimak saja ya. Raka boleh kalau bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya silakan ya. Raka ya, kalau Kalila kayaknya tadi ada kendala tuh di kamera dan mikrofon. Kalau Raka boleh ya, nanti dinyalakan aja ya, sama kayak Rizky. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sifat komutatif perkalian juga sama, walaupun posisinya dibalik tapi pasti jumlahnya akan sama. Nah, di sini juga ada syarat di mana jika kita mengalihkan bilangan satu dengan bilangan apapun ya, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jika kita mengalihkan bilangan apapun dengan angka satu, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, satu dikalikan 4 nih, bilangan itu sendiri, pasti hasilnya juga bilangan itu sendiri, yaitu 4 ya teman-teman ya. Begitu pula kalau misalnya di sini 4 dikalikan satu dikalikan bilangan ini, berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, teman-teman juga mestinya yakin sudah paham nih, karena ini adalah pelajaran di SD ya teman-teman ya. Nah, kalau perkalian bilangan nol, ini juga sama ya, teman-teman juga pasti sudah di luar otak nih perkalian bilangan nol ya teman-teman ya. Di sini, kalau nol dikalikan 3 sama dengan nol. Maksud dari sini bukannya piringnya 3 ya, Miss ya? Bukan, maksud dari sini adalah di dalam piringnya itu kan tidak ada apa-apa ya, kosong ya. Jadi, ada 3 piring kosong, berarti hasilnya adalah kosong, nggak ada makanan atau apapun yang kita dapatkan. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini dia perkalian bilangan nol. Nol dikalikan A sama dengan nol. Yang sepertinya kita juga bisa pahami kalau sifat komutatif dari bilangan nol juga sama. Kita hanya mengubah saja posisinya ya teman-teman ya. Bisa seperti ini. Misalnya nol dikalikan 3, ada 3 piring yang masing-masing dan juga 3 piring dikalikan nol itu juga sama hasilnya, yaitu nol. Itu adalah sifat komutatifnya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini 0 dikalikan A sama dengan A dikalikan nol. Hasilnya adalah nol. Nah, syarat di bilangan nol, teman-teman juga sudah tahu nih pasti ya. Kita mengalihkan bilangan apapun dengan nol, pasti hasilnya selalu nol ya, teman-teman ya. Jika kita mengalihkan nol dengan bilangan apapun, hasilnya akan tetap kosong atau nol, nggak ada hasilnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada syarat perhitungan dalam matematika ya, teman-teman ya. Bisa dilakukan sesuai dengan urutan berikut. Jadi ini adalah syarat di mana nanti kalau teman-teman ingin menghitung suatu bilangan, ini harus dilakukan sesuai dengan urutan ini, teman-teman. Kita lihat ya, di yang pertama itu kita harus menyelesaikan perhitungan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi nanti kalau teman-teman bertemu, misalnya ada tiga penjumlahan ya, lalu teman-teman bisa melihat ada yang di dalam tanda kurung itu wajib dikerjakan terlebih dahulu sebelum nanti hasilnya dikalikan atau dijumlahkan dengan bilangan di luar tanda kurung. Ini juga teman-teman sudah belajar ya pasti ya di sekolah ya. Lalu yang kedua, kita wajib untuk lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Nah, ini dengan satu syarat kalau nggak ada tanda kurung. Nomor dua nih teman-teman. Syarat jika tidak ada tanda kurung, teman-teman harus melakukan perkalian dan pembagian. Kalau ketemu soalnya itu hanya perkalian dan pembagian ya, itu harus urut dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, lakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Gitu ya. Ini adalah syarat perhitungan dalam matematika nih teman-teman ya yang wajib teman-teman pahami. Yang mau foto dulu atau mau catat dulu boleh karena nanti kita akan kerjakan menggunakan syarat dan urutan ini ya teman-teman ya. Silakan. Gitu. Jadi memang kalau ada bertemu dalam kurung berarti kita selesaikan dulu di dalam kurung. Kalau misalnya teman-teman bertemu dengan soal perkalian dan pembagian, berarti dikerjakan dari kiri ke kanan. Sama juga kalau teman-teman bertemu dari penjumlahan dan pengurangan bisa berurutan dari kiri dan ke kanan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita mau coba hitung ya, teman-teman di sini ya. Boleh teman-teman yang mau diskusi dulu boleh ya bisa nyalakan mikrofonnya. Kita akan hitung. Yuk, kita lihat syaratnya, kita lihat urutannya. Oke, di sini perhitungannya hanya perkalian ya, teman-teman ya. Berarti kalau perkalian kita wajib kerjakan atau wajib kita hitung dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu tinggal dikalikan saja. 4 dikali 5 sama dengan 20.
Tuh, jadi jawabannya yang pertama ini adalah 20 ya teman-teman ya. Nih, oke, lanjut lagi. Hitung ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini operatornya ya, operatornya itu ada kali dan juga ada kurang, teman-teman. Berarti kalau seperti ini, yang mana duluan nih yang wajib kita hitung, teman-teman? Ada yang masih ingat? Dikalikan dulu atau dikurangin dulu nih kira-kira? Dikalikan dulu bukan, Miss? Betul. Kenapa dikalikan dulu nih menurut Rizky? Eh, Kalau nggak salah, kemarin. Lupa, Miss, tapi apa ya? Lupa, Miss. Oke, nah kenapa Tapi harus ingat, iya, kenapa tapi harus ingat Hmm, kalau kurang sama kali itu kali duluan. bener, hebat, pintar ya Rizky ya. Jadi kalau misalnya bertemu soal seperti ini, wajib yang dihitungnya itu perkalian atau pembagian dulu. Dan tadi dari syarat urutannya kita harus urutkan hitungnya itu kalau bisa dari kiri ke kanan dulu ya teman-teman ya. Dan kebetulan di sini yang paling depan atau yang paling kiri itu adalah perkalian, jadi kita hitungnya perkalian dulu. Gitu. Tapi so far jawabannya Rizky udah betul ya. Hebat Rizky. Nice. Nah, kita hitung 6 dikali 4 sama dengan 24, tinggal dikurang 20 sama dengan 4. Oke, nah kalau ini dia itu berarti yang dikerjakan yang mana dulu nih teman-teman menggunakan syarat. Coba misalnya mau tanya Raka. Raka, kalau menurut Raka nomor 3 ini hitungnya yang mana dulu? 5 dikali 27 dulu atau yang di dalam kurung dulu Raka? Yang di dalam kurung dulu. Betul. Nah, Raka masih ingat ya, karena memang dari syarat tadi tuh, dari urutannya, memang harus kita kerjakan dalam kurung dulu, baru yang setelahnya ya, Yang di yaitu luar. sisanya. Betul, yang di luarnya hebat. Berarti ini jawabannya berapa teman-teman? 27 dikurang 26. 5. Iya, betul. Jawabannya adalah 55 dikali 1 sama dengan 5. betul. Hebat ya. Oke, kalau Kalila. Sekarang Missnya mau tanya Kalila ya. Nggak apa-apa karena mikrofonnya hari ini masih tidak bisa. Menurut Kalila, nomor 4 ini apa dulu yang dihitung nih? 42 bagi 6 dulu atau 6 kali 5 dulu nih Kalila? Dan kenapa ya? Dan kenapa dia duluan dihitung? Coba sambil diketik ya. Oke. Coba menurut Kalila gimana nih? Yang mana duluan ya yang harus dihitung ya? Walaupun teman-teman udah belajar ini nggak apa-apa ya, sambil untuk review aja, supaya nanti kalau teman-teman bertemu soal seperti ini udah paham nih. Gitu ya. Halo, Kalila lagi ketik ya? Oke, coba misalnya lihat ya. Betul, ya. Jawabannya adalah 42 dibagi 6 dulu. Kenapa nih Kalila? Kenapa harus 42 bagi 6 dulu? Kenapa nggak 6 kali 5 dulu nih? Menurut kamu kenapa? Menurutmu kenapa nih 42 bagi 6 dulu? Kenapa nggak 6 kali 5 dulu ya? Kenapa tuh? Coba, menurut Kalila kenapa nih? Oke, mana nih Kalila? Ya, kenapa? Karena tadi ya dari syaratnya ya teman-teman ya kalau bertemu soal 4. Ya. iya Maka 42. 2 bagi 6 lebih besar daripada 6 kali 5. Ah, itu juga benar. Tapi di sini dari syarat yang tadi kita pelajari, kalau bertemu soal perhitungan yang operatornya itu pembagian dan perkalian, berarti wajib urutannya itu adalah kerjakan dari kiri ke Nah, kanan. Iya, urutannya itu dari kiri ke kanan. Betul, kata Kalila ya. Hebat Kalila, pintar. Dari kiri ke kanan ya urutannya ya. Oke, kita bagi dulu 42 bagi 6 berapa teman-teman?
42 bagi 6 adalah tuh 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. tiga Gitu ya. lima Benar. Yuk, kita lanjut kerjakan ya nomor 5 ya. Berarti di dalam kurung dulu 45 ditambahkan dengan 7. Berarti kita ambil 7-nya supaya dia genap ya. 45 diambil 7-nya itu biar genap menjadi 50. Sisanya adalah 2 berarti 52. 52 dikali 1 sama dengan 52. Gitu ya. Sekarang nomor 6, teman-teman. Ada tanda kurung, berarti kita tanda kurung yang di dalam tanda kurung dulu ya. 38 dikurang 38, Nol. 0. 0 kali 21, nol. 0. Betul. Apapun hasilnya, kalau dikalikan 0, pasti hasilnya 0 ya. Oke, good. Itu ya yang tadi kita kerjakan, teman-teman. Sekarang ada pertanyaan. Sebutkan bilangan dua angka terkecil dari ini semua. Kira-kira yang mana? Dua Nol. angka terkecil. Eh, Ayo dua angka 20. loh. 20. Oke, yang lain mau bantu jawab yang lagi? 35. Oke, serius? Raka? Eh, Oke. satu angka. Terkecil loh. Dari hasil yang diberikan, ternyata yang terkecil ada dua angka ya. Bilangan dua angka itu ada 20, 35 sama 52. Sehingga kita bisa menyimpulkan angka terkecil adalah 20. Betul jawaban Rizky. Good job ya. Perfect Rizky. Nah, sekarang nomor 2 teman-teman. Sebutkan bilangan satu angka terbesar. Satu angka berarti apa saja? 5. Yes, berarti yang terbesar kita bisa lihat yaitu 5. Pintar, good job. Nah, nomor 3 ya. Di antara jawaban yang diberikan, apakah ada yang lebih besar dari 20 tapi kurang dari 40? Kira-kira ada nggak, teman-teman? Berarti ini dua angka ya. Nominalnya dua angka ya, teman-teman ya. 35. Oke, betul. 35. Hebat Rizky. Good. Rizky udah bisa melihat pola nih di sini sekarang ya. Berarti yang ada yang lebih besar dari 20 dan lebih kecil berarti ya dari 40 adalah 35. Good job. Hebat. Pintar ya teman-teman semua ya. Oke, jadi itu dia materi hari ini. Sekarang kita mau coba kerjakan dulu di platform. Silakan teman-teman yang belum masuk ke platformnya bisa masuk dulu dan coba silakan dikerjakan nomor berapa nih? Sebentar ya. Kali ini adalah pertemuan 9 berarti ke lesson 9 ya. Dan teman-teman coba mulai kerjakan perhitungan lisan. Oke? Yuk, silakan teman-teman. Share Miss-nya beri screen, waktu. Miss. Oh, kalau Raka bisa share screen ya? Hmm. Oke, boleh ya Udah share sambil share. screen boleh, Miss. Boleh, iya. Coba kerjakan dulu ya. Berarti tadi nomor 9 ya teman-teman ya. Lesson 9 nomor 26. Silakan teman-teman bisa kerjakan ya. Yang mau share screen boleh, yang tidak mau share screen nggak apa-apa kerjakan dulu. Miss Nia beri waktu 5 menit ya, karena gampang ya teman-teman ya. Berarti hingga pukul 7 sampai 7.25. Sorry. Kita ya silakan kerjakan. Kalila kalau mau sambil share screen boleh ya. Jadi Miss-nya bisa sambil cek juga. Kalau Rizky mau share screen, Enggak dulu, Miss. oke, boleh ya. Coba tapi nanti kalau ada kendala bisa infokan Miss Nia ya, Raka dan Kalila ya. Raka, sorry, Rizky dan Kalila ya. Berarti silakan dikerjakan hingga pukul 7:26. Semangat teman-teman. Ikuti syarat yang tadi ya. Kalau teman-teman ikuti syarat yang tadi ini bisa mengerjakan satu soal nih kurang dari 1 menit juga. Gitu, oke? Yuk, semangat. Oh iya, nggak apa-apa Rizky. Yang kemarin dijadikan PR ya, Rizky ya? Iya, nggak apa-apa. It's okay ya. Nanti kalau ada waktu boleh dikerjakan, oke? Oke, Miss. Oke deh. Nanti yang butuh bantuan, ada kendala bisa infokan Miss ya. Boleh kerjakan dulu ya.
Oh, oke. Kalau gitu bisa kok Rizky kamu refresh aja linknya. Tuh biasanya kalau di refresh muncul tuh lesson 9. Gitu ya. Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Karena kan kita sudah masuk lesson 9 nih. Jadi nanti kalau di refresh dia bisa kebuka kok. Gitu ya. Teman-teman yang lesson 9-nya belum terbuka boleh di-refresh aja linknya. Contohnya seperti Raka nih kayak gini ada refresh nih, itu di-refresh aja. Gitu berarti nanti biasanya dia bisa kebuka. Siap-siap, silakan. Nggak apa-apa, Missnya extend deh waktunya ya teman-teman. Missnya perpanjang waktunya. Berarti silakan kerjakan hingga pukul 19.30 deh ya. 19.30 nanti kita lanjut, oke? Semangat ya teman-teman ya. Waduh, Raka serius nomor 2 segitu hasilnya. 5 kali 9 berapa? Ayo ingat, berarti yang di dalam kurung dulu, di dalam kurung dulu dikerjakan baru dikali. Gitu. Walaupun ini sama-sama kuat ya, ada perkalian, ada di dalam kurung, tapi wajib menggunakan syarat kerjakan yang di dalam kurung dulu baru dikalikan. Gitu ya. Oke, itu gampang tuh, Raka. Berarti 27 ke 32 kurangnya berapa? Eh, Ini. 15. Hah? Serius 15? 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Berarti berapa? Li? 5. 5. 5 kali 9? 45. Iya. Mudah kan? Gitu ya. Oke, Kalila bertanya. Miss yang nomor 1 part 2 maksudnya gimana, Miss? Oke, Missnya lihat dulu ya. Missnya cek. Untuk nomor 1 part 2 itu, coba Missnya baca dulu soalnya ya. Nih, sebutkan bilangan satu digit terbesar. Nah, berarti dari hasil yang kamu hitung di atas, Kalila, itu kan ada bilangan satu digit tuh, ya. Ada bilangan satu digit dan juga dua digit. Silakan Kalila pilih bilangan satu digit mana yang terbesar. Nah, kalau kita lihat bilangan satu digit itu ada apa saja? Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 0. Berarti satu digit terbesar adalah angka 3. Gitu ya. Seperti itu kali lah. Sama-sama. Hah? Raka serius? Yang ini? Yang pertama nih, 24 dibagi 6 adalah 4. 4 dikali 7 berapa, Raka? 28. Oke, jadi jawabannya 28 ya, Raka? Gitu. Nah, yang ini juga nih, Raka. Kita lihat ya. 6 kali 5 berapa, Raka? 6 kali 5, 30. Hmm. Loh, 30 dibagi 10, berarti kalau pembagian nolnya dihapus jadinya ti. 3. Betul. Jadi dia jawabannya 3 ya. Good job. Nice, lanjut lagi Raka. Fokus ya, semangat ya Raka. Miss. Iya Rizky? Ini buat yang part satu yang terakhir itu yang 50 tambah 2 kali 8 bagi 4 itu duluan yang mana ya, Miss? Aku lupa.
Nah, kalau yang ini dahulukan perkalian dan pembagian. Tapi kalau kita lihat urutan ke kiri yang pertama, yaitu perkalian dulu Rizky. Berarti kita kali dulu. 2 kali 8 adalah 16. 16 dibagi 4 adalah 4. Tinggal ditambahin. 50 tambah 4, 54. Gitu ya. Baik, Miss. Terima kasih. Siap. Nah, ini Raka nih, coba ya kita lihat yang di dalam kurung dulu Raka. 26 ke 32 kurangnya berapa? 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Manual aja boleh ya. Berarti ini 6. 6 dikali 5 berapa? Rizky. Rizky, Raka. 6 kali 5. 30. 30. Iya, silakan ditambahin. Fokus ya, Raka ya. Nice. Nah, yang di atas gampang tuh Raka. Di atasnya gampang tuh. Yang di dalam kurung dulu berarti berapa tuh? Easy 1. ya? Iya, 1 kali 12 berapa? Benar. Kalau perkalian dan pembagian duluan siapa, Miss? Tergantung dia yang paling kiri siapa ya, Rizky ya? Tadi sesuai dengan syarat urutannya, kalau teman-teman bertemu soal perkalian dan pembagian, boleh urutkan dihitung dari sebelah kiri ke kanan. Gitu ya? Kayak tadi yang terakhir tuh, kayak gitu. Berarti kalau yang terakhir itu kan kita ketemunya perkalian dulu, berarti dikaliin dulu, baru dibagi. Gitu. Depends on ya, berarti kalau perkalian dan pembagian ya. Oh, baik, Miss. Makasih. Siap. Nah, ini perkalian dulu berarti nih, Raka. 2 kali 8 sama dengan 6 19. 16. 16 dibagi sama 4 berapa, Raka? Hmm? 4. 4. Tinggal ditambahin deh. 4 tambah 50. 54. Betul. Silakan ya. Oke. Kalila sudah? Nah, kalau untuk Raka bilangan satu digit terbesar berarti Kalila sudah. Oke, good. Hebat. Kalau Rizky sudah? Belum, Miss. Oke, boleh lanjutin ya. Bilangan satu digit yang ini nih, Raka. 2, 3 sama 0. Berarti yang terbesar yang mana tuh? 3. Benar, pintar. Nah, oh ada dua ternyata part 2 ya. Sebutkan bilangan dua angka terkecil yang tidak mengandung angka 0 dan 2. Berarti ini dua angka terkecil ya, teman-teman ya, yang tidak mengandung angka 0 dan 2. Yang tidak mengandung 0 dan 2, ini pertama ya. Ini 28 enggak, karena ada angka 2-nya nih. Ya. Ini juga ada angka 2-nya enggak. Mm-mm. 30 juga ada nolnya nggak boleh ya teman-teman ya. Ya Raka ya, ini nggak boleh. Nah, berarti cuma 2. Ah, tetapi terkecil Raka. Dua angka terkecil yang tidak ada angka 0 sama 2. Berarti yang kecil 45 apa 54? 45. Iya betul, jawabannya 45 ya. Oke lanjut nomor 2. Oke, sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 17 tapi kurang dari 49. Berarti yang mana? Miss, aku sudah. Ih, good job Rizky, nice. Kita tunggu Raka dulu sebentar ya. Hmm, oke, serius? Oke, lanjut. Udah. 28, dia itu lebih dari 17 loh. Hmm. Yes, oke deh, coba di checklist. Berhasil ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti dan sudah menyelesaikan ya soal-soal di perhitungan lisan. Sekarang kita mau lanjut lagi ya. Nanti istirahatnya setelah kita menyelesaikan soal-soal di tahapan dasar ya, baru kita istirahat 5 menit. Oke, kali ini kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini.
Hari ini di perhitungan lisan, sorry. Di tahapan dasar kita belajar apa ya? Coba kita lihat di sini. Bilangan asli. Misalnya izin slideshow. Jadi di tahapan dasar atau di dalam bilangan asli ini, hari ini kita akan membedakan antara yang paling kecil dan juga yang lebih besar ya teman-teman ya. Yang lebih kecil dan juga lebih besar. Kita lihat di sini ya, soal pertama ya kita breakdown dulu. Di sini ada 3 permen. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang 2 lebih besar, tambahkan dengan 2. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang 2 lebih kecil, kurangkan dengan 2. Jadi artinya gini teman-teman, kalau misalnya kita ingin, kalau kita ketemu soal dia itu tulisannya adalah lebih besar, lalu ada jumlahnya, berarti kita harus menjumlahkannya, harus menambahkannya ya teman-teman ya. Lalu kalau kita bertemu dengan soal yang ada tulisannya lebih kecil, artinya kita wajib untuk mengurangkannya. Contohnya, dari soal ini pertama-tama ada 3 permen. Di soal pertama ya teman-teman ya, dia itu kita harus bikin ada 2 kali lebih besar sehingga yang tadinya itu hanya terdapat 3 permen, berarti untuk bisa menjadi 2 lebih besar kita harus menambahkan 2 permen lagi, sehingga 3 ditambah 2 terdapat 5 permen. Kalau di soal kedua kita ingin membuat dia 2 lebih kecil dari permen sebelumnya, berarti kita harus kurangkan ya. Yang tadinya hanya ada 3 permen ya teman-teman ya, kita harus kurangkan karena bisa menjadi lebih kecil, 3 dikurang 2 sama dengan tersisa 1. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita mulai dari soal yang ini ya teman-teman ya. Siti mempunyai 5 buah permen dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Farida? Siti mempunyai 5 buah permen dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Berarti gimana nih teman-teman cara untuk menyelesaikannya? Untuk mencari nilai yang 7 lebih besar, nilai tertentu kita perlu menambahkan 7 dulu ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat lebih banyak berarti awalnya Siti dan juga Farida dia memiliki permen yang jumlahnya sama. Tetapi Farida bedanya di sini dia lebih banyak. Jadi untuk mengetahui jumlah masing-masing yang sama bagaimana nih teman-teman? Berarti yang sama itu adalah kita tambahin dulu 5 dulu ya 5 buah permen masing-masing nih kayaknya karena kan Siti dulu ya. Karena di sini clue-nya itu Siti punya hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 5 buah permen dan Farida punya 7 permen. Berarti untuk mengetahui jumlah dari permennya Farida gampang ya. Dari permennya Siti yang nggak punya lebihnya ya teman-teman ya. Tinggal ditambahin lebihannya. 5 ditambahkan dengan 7 sama dengan 12 permen. Itu. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Oke, sekarang Miss-nya mau diskusi nih. Jadi Raka, Rizky, Kalila bisa sambil jawab ya. Nah, kita lihat di sini. Jika panjang ruas pertama lebih panjang dari panjang kedua, maka ruas pertama dikatakan lebih lebih apa nih teman-teman? Jadi di sini kita mau tahu satuan ya. Satuan kalau panjang itu satuannya kalau lebih besar apa, lebih sedikit apa. Kalau berat lebih besarnya apa, lebih sedikit apa ya. Kalau panjang itu biasanya kita sebut dengan apa nih kalau lebih teman-teman? Kira-kira apa nih? Nah, kita lihat dulu ya. Berarti panjang ruas pertama lebih panjang daripada panjang ruas yang kedua, maka ruas pertama dikatakan lebih panjang. Kalau panjang itu hanya ditambahkan aja ya, tulisannya adalah lebih panjang gitu ya. Berarti kalau misalnya lebih sedikit, opposite-nya atau kebalikannya apa nih teman-teman? Yang kedua berarti lebih, kalau panjang biasanya kalau lebih sedikit lebih apa nih? Pendek. Pendek, betul. Good job, Raka ya. Hebat. Nah, sekarang kita lanjut kalau berat. Ya, udah ke spoiler ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat jika bungkusan kedua lebih kecil dari berat bungkusan pertama, maka bungkusan kedua dinyatakan lebih, kalau berat berarti lebih
Lebih ringan. Ringan, betul ya teman-teman ya. Lebih ringan kalau sedikit. Kalau kalau berat ya satuannya ya. Oke, kalau masa bungkusan pertama lebih besar dari bungkusan kedua berarti bungkusan pertamanya lebih apa nih teman-teman? Satuannya Lebih berat. lebih berat. Pintar, hebat Raka. Lanjut ya. Jika kecepatan pelari kedua lebih kecil dari kecepatan pelari pertama, maka pelari kedua dikatakan lebih Lambat. lambat, betul. Hebat, Raka. Lalu kebalikannya, kalau kecepatan pelari Lebih pertama cepat. berarti lebih Lebih cepat. cepat. Pintar, hebat ya. Teman-teman yang lain yuk, kalau mau jawab juga bantu Raka boleh ya. Oke, lanjut. Jika umur saudara laki-laki lebih kecil dari umur saudara perempuan, maka saudara laki-laki tersebut dikatakan lebih Tua. lebih muda. Kan Lebih lebih muda. kecil ya. Lebih Oh, muda. iya. Oke, berarti untuk saudara perempuannya berarti dia bisa disebut dengan lebih Lebih. tuh Wah. lebih tua. Kalau satuan uang nih teman-teman, jika harga sebuah pensil lebih murah dari sebuah pulpen, maka pensil tersebut dikatakan lebih Lebih murah. murah benar. Dan yang terakhir, kalau harga pulpennya berarti lebih apa nih teman-teman? Leb- Lebih mahal. Mahal, betul. Itu dia satuan-satuan yang nanti kita akan gunakan ya teman-teman ya. Kalau panjang berarti kalau lebih besar adalah lebih panjang, kalau lebih sedikit dia lebih pendek. Kalau lebih berat itu berarti kalau di berat lebih besar itu berat, lebih sedikitnya lebih ringan. Di kecepatan lebih besar itu dia lebih cepat, kalau di lebih sedikitnya adalah lebih lambat. Kalau di usia lebih besar itu lebih tua, sebutannya ya teman-teman ya. Kalau lebih sedikit lebih muda. Kalau uang kalau lebihnya itu lebih besar adalah lebih mahal, sedangkan kalau lebih sedikit dia lebih murah. Gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat tugas nomor satu. Kita baca sama-sama ya. Nila dan Mega mempunyai 9 permen bersama. Berarti kalau ditambahkan Nila dan Mega punya 9 permen. Tetapi di sini Mega mempunyai 3 permen yang lebih banyak daripada Nila. Berapa banyak permen yang dimiliki setiap gadis? Jadi artinya gini teman-teman, dari penjumlahan permen Nila dan Mega itu tadi kan 9 ya teman-teman ya. Tapi ternyata 9 ini sudah sama dengan permen yang lebih punyanya si Mega. Berarti bagaimana kita tahu permen dimiliki satu persatu nih Nila sama Mega, permennya itu aslinya berapa-berapa sih gitu ya mudahnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, visualnya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, permen nila. Di sini ada permen nila yang kita belum ketahui jumlahnya berapa. Dan juga di sini ada permen mega. Permen mega di sini ada yang kita tidak tahu berapa, tapi ada lebihnya 3. Yang kalau dijumlahkan semuanya itu ada 9 permen. Caranya bagaimana nih teman-teman untuk bisa mengetahui besaran dari jumlah masing-masing? Kayaknya permennya nih kalau misalnya masing-masing 9, kalau punyanya Mega 3, berarti punyanya Nila 6. Oh, oke. Kalau menurut Raka seperti itu ya. Tapi kalau Raka lihat, Mega juga punya permen yang jumlahnya sama loh sama Nila gitu. Jadi Oh, permennya Mega bukan cuma 3 ya. Nih, kayak gini visualnya teman-teman. Ada permen yang jumlahnya sama, tapi Mega punya kelebihan 3. Nah, caranya gimana nih kalau kayak gini? Mudah. Pertama, kita mau tahu permen yang yang jumlahnya sama nih masing-masing punya Nila sama punya Mega. Caranya gimana? Oke, jumlah dari semua permen tadi dikurang dengan kelebihan permennya Mega, yaitu 3 ya teman-teman. 9 dikurang 3, kayak kalau Rizky 12 ya jawabannya ya. Coba kita lihat. Kalau Kalila, oke, good. Kita kita kurangi dulu, 9 dikurang 3 berarti 6, karena kelebihannya itu tadi punya Mega. Kita singkirin dulu yang kelebihannya tadi ya, berarti 9 kurang 3 sama dengan 6. Oh, berarti jumlah permenila sama Mega kalau sama itu dia jumlahnya 6. Gitu ya teman-teman ya. Oke, 6 ini kan punya 2 orang, Nila sama Mega. Kita bagi jadi 2. 6 dibagikan 2 sama dengan berapa teman-teman? 3.
3 permen. Jadi masing-masing itu punya jumlahnya itu 3 permen nih, 3 permen yang sama. Oke, kita udah dapet ya jumlah permennya Nila adalah 6. Kalau Mega tadi itu 6, sorry 3 ya teman-teman ya. Nah, kalau Mega itu dia itu yang jumlahnya sama permennya Nila itu tadi ada 3. Tapi kan Mega punya permen yang lebih. Ya udah kita tambahin aja 3 ditambahkan dengan kelebihannya. 3 ditambah 3 sama dengan Am, Nah, gitu ya. Jadi masing-masing kalau punya Nila dia punya 3 permen, kalau punya Mega dia punya 6 permen. Gitu ya. Kalau ketemu soal seperti itu, yang dimana permennya itu keseluruhan itu ada permen seseorang yang lebih, teman-teman kurangin dulu tuh yang kelebihannya karena kita mau tahu permen masing-masing kalau sama jumlahnya berapa. Gitu, disingkirin dulu, dikurangin. Kalau sudah tinggal dibagikan dua karena ada 2 orang nih. Ya udah, kalau dari bagian dua, yang tidak punya lebih, dia udah punya nih jumlahnya berapa. Kayak tadi Nila punya 3 doang. Kalau yang punya lebih, ya udah tinggal ditambahin aja 3 sama ditambahkan lebihnya, yaitu 6. Gampang ya? Oke, lanjut lagi teman-teman. Di 2 kandang ada jumlah anak anjing yang sama. Dari kandang kedua, 7 anak anjing dipindahkan ke kandang pertama. Berapa lebihnya anak anjing? Di sini yang ditanya adalah lebihnya ya, teman-teman ya. Kita lihat visualnya seperti ini. Misalnya di kandang satu yang di atas dan juga ada kandang yang kedua yang di bawah. Kalau kita visualisasikan, jika 7 anak anjing ditarik keluar dari kandang kedua, berarti nanti gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Nih, dipisah ya teman-teman ya. Ada pastinya tentu saja akan ada lebih banyak anak anjing di kandang pertama. Karena kan dia dipindahin tuh, ditransfer ya. Dari kandang kedua ke kandang yang pertama. Nih, teman-teman lihat ya. Tapi di kandang kedua jadinya di sini titiknya, garisnya itu jadi titik-titik karena sudah dipindahkan. Dan dipindahkannya ke kandang satu. Kita lihat lagi kalau kita next. Nah, di sini jangan lupa, di kandang satu kan dia tadinya jumlahnya sama ya teman-teman. Yang pastinya di barisan yang 7 anak anjing yang di kandang kedua dipindahkan, itu di kandang satu juga dia memiliki 7 anak anjing juga nih di barisan yang ini ya teman-teman ya. Sehingga kalau ditambahkan lagi sama 7 anak anjing yang ada di kandang kedua, maka nanti jadinya kayak gini teman-teman. Nah, berarti lebihnya anak anjing di satu kan di kandang yang pertama adalah tinggal kita tambahin 7 dari total yang pertama ya sebelum ditransfer nih di bagian ini kan ada 7 anjing juga, 7 anjing anyway ya teman-teman ya. Lalu ditambahkan 7 anjing yang ditransfer dari kandang kedua. Ya udah tinggal kita tambahin aja. Kelebihannya berarti kalau dibandingkan kandang satu dan kandang dua, kelebihannya berarti 7 ditambahkan 7 sama dengan 14. Nah, kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, lebih baik digambar kayak gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memiliki pemahaman. Oke, berarti yang tadi ya, berarti kalau misalnya ada 7 anak anjing yang ditransfer, sedangkan di kandang satu juga dia pasti di jumlah tersebut ada juga nih 7 anak anjing. Ya udah tinggal ditambahkan dengan anak anjing yang ditransfer 7 tambah 7 sama dengan 14. Gitu teman-teman. Nah, ini ya, di sini ada 2 pemecahan masalah. Saat kita memecahkan masalah, kita bisa menggunakan cara yang pertama menggunakan objek ya. Objek itu gambar objeknya seperti ini dan juga bisa menggunakan garis. Kalau objek itu lebih ke permen, kalau yang garis ini lebih ke jumlahnya ya, jumlah saat ini gitu. Kalau Miss Nia ya personal ya lebih suka kalau yang penggunaan objek itu nggak harus digambar ya teman-teman ya. Karena kita bisa pahami kayak tadi kalau misalnya punya kelebihan ya udah tinggal dikurangin aja, lalu dibagi baru ditambahin nih untuk kelebihannya berapa. Tapi kalau yang garis, Miss Nia kadang lebih suka digambar karena bisa ada bayangan. Oke, berarti dia lebihnya segini nih. Kita. Nanti di soal teman-teman juga paham kok. Saat mengerjakan kalau teman-teman ketemu soal seperti apa, nanti teman-teman bisa menggunakan eh, pemecahan masalah dari 2 masing-masing ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat nomor 3 teman-teman. Jumlah 2 bilangan adalah 29.
salah satu bilangan lebih kecil 9 daripada bilangan yang lain. Temukan kedua bilangan ini jumlahnya berapa. Nah, kalau yang tadi itu kan kelebihan ya. Kalau ini kecilan ya teman-teman nih, lebih kecil ya teman-teman ya. Caranya kalau ini menggunakan garis. Nah, di sini kita lihat jumlah yang pertama nomor satu adalah berapa ya? Tapi jumlahnya ada 29 nih, jumlahnya 29. Salah satu bilangan ini lebih kecil 9 teman-teman. Kayak gini ya. Nah, visualnya seperti ini. 29 dikurang 9 dulu kayak tadi ya, supaya kita tahu bilangan dari dua angka ini, dua nomor ini, 29 dikurang 9 adalah 20, dibagikan dengan 2 sama dengan 10 dan juga 10. Kayak masing-masing nomor, ada yang 10, ada yang 10 juga. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa bilangan yang nomor 2 itu dia lebih kecil 9. Yang artinya di nomor satu kita bisa tambahkan 10 ditambahkan dengan kelebihannya. Nah, tapi bukannya tadi soalnya itu kekecilan ya teman-teman nih, Miss Nia ya, gitu. Tapi kalau teman-teman lihat yang kekecilan itu kan nomor 2, yang artinya nomor satu itu dia bisa lebih besar. Jadi yang ditambahkan adalah yang nomor satu. Dari hasil yang pertama, 10 ditambahkan 9 adalah 19. Sehingga kita bisa mengetahui untuk nomor satu, dia itu hasilnya 19, nomor dua adalah 10. Oke, kita mau lanjut aja di platform supaya teman-teman bisa langsung paham ya, bisa klik nih. Screen. Oh, kalau Raka bisanya share screen ya? Nah, karena di sini nomor yang tahapan dasar ini kita mau kerjakan bareng-bareng nih, Raka. Kalau Raka misalnya harus bisa bisa lihat layarnya Raka tuh bisanya share screen. Nah, itu artinya Raka lagi full screen nih, lagi full screen layar Zoom-nya Miss Nia. Caranya kamu klik ESC yang ada di keyboard deh, Raka. Nanti kamu bisa kelihatan tuh platformnya kamu. Gitu ya, karena kita mau kerjakan sama-sama nih. Jadi yang share screen izin Miss Nia dulu ya. Gitu. Oke, sudah terlihat platformnya Raka? Sudah. Ya, kita kerjakan sama-sama aja ya, Raka, Rizky, dan juga Kalila. Silakan teman-teman bisa pergi ke tahapan dasar ya, berarti di sebelahnya tadi perhitungan lisan. Oke, kita lihat dulu jalan ceritanya ya, katanya di sini ada Iwan dan juga Ot ya. Iwan itu yang perempuan dan juga Ot itu adalah yang laki-laki. Nah, kata Iwan gini, hore, hari libur. Lalu di sini kata Iwan, bagaimana seharusnya kita menghabiskan hari libur? Kemana harus kita pergi ke taman, museum, cagar alam, atau bioskop? Nah, kata Ot, saya sarankan pergi ke pantai. Wah, iya, bagus nih, kata Iwan ya, ayo pergi. Tapi di sini ada kendala ya, di sini ada musuh besar kita di dalam kelas kita ini. Nah, di sini kita lihat musuhnya dia bilang kalian pasti akan mengingat akhir pekan ini untuk waktu yang lama karena dia mau merusak ya rencana dari akhir pekan yang seharusnya indah. Kayak kita mau bantu mereka ya supaya nanti bisa tidak terganggu dari gangguan-gangguan yang akan diberikan. Oke, kita mulai dari nomor satu ya teman-teman ya. Kita baca dulu. Ada 18 sepeda motor di tempat parkir dekat pantai. Lalu ada 12 mobil yang lebih banyak. Pertanyaannya, berapa banyak mobil di tempat parkir dan 30. berapa banyak? Oke, kalau siapa? Rizky? Rizky tadi berapa Rizky? Banyak mobilnya 30. Wih, mantap. Betul ya. Nah, kalau di sini berapa banyak mobil dan sepeda motor yang ada di tempat parkir? Tadi jawaban Rizky udah betul ya, teman-teman ya. Karena kita bisa ketahui di sini ada 18 sepeda motor dan juga 12 mobil lebih banyak. Berarti kalau sepeda motor kita sudah ketahui jumlahnya adalah 18. Kalau kita mau mengetahui mobil, karena dia mobil itu 12 lebih banyak, artinya kita tambahkan 18 ditambahkan banyaknya ya, lebih banyaknya adalah 12. Berarti jawabannya untuk mobil adalah 30. Nih, teman-teman. Ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi berapa banyak mobil dan sepeda motor yang ada di tempat parkir. Ini gampang ya. Iya, berarti berapa?
48. Yes, betul pinter Rizky. Logiknya udah dapet nih Rizky nih, mantep ya. Ya betul, jawabannya adalah 48 dikarenakan tadi besaran mobil adalah 30 jumlahnya dan besaran jumlah dari sepeda motor adalah 18. Tinggal ditambahin 30 ditambah 18 adalah 48. Silakan di checklist ya. Oke, kita lanjut nomor 2 teman-teman. Nah, oke kita lihat ya. Kita baca sama-sama dengan seksama. Iwan dan Ot membangun 8 menara pasir. Ot membangun 2 menara lebih banyak dari Iwan. Hapus semua menara pasir dari gambar untuk menunjukkan berapa banyak menara yang akan dibangun oleh Iwan dan juga Ot. Jika Ot membangun menara sebanyak Iwan. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Tadi jumlah kalau Iwan ditambahkan dengan Ot, dia itu adalah jumlahnya 8. Di sini kita mau tahu nih kira-kira jumlah besaran masing-masing antara Ot dan juga Iwan tanpa kelebihannya. Berarti kita tinggal kurangkan kelebihannya yang tadi ya, yang Ot tadinya mau kasih nih ke Iwan. Berarti kita kurangin dulu 8 dikurang dengan 2 sama dengan berapa? 7. Hah? 8 kurang 7. 2? 8 bulan tuh. 6. Yes. 6 ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa ketahui masing-masing oke jumlah ya maksudnya jumlah dari menara Iwan dan O tanpa kelebihannya adalah 6. Teman-teman hapus ya menara pasirnya ini bisa biar dia jumlahnya menjadi 6 nih teman-teman. Nah, nomor 1 boleh di checklist. Oke, di sini ada part 2-nya nih teman-teman. Oke, yang tadi silakan dibikin jadi 6 dulu. Sekarang kita lihat part 2-nya. Iwan dan Ot membangun 8 menara pasir. Ot membangun 2 menara lebih banyak dari Iwan. Tadi teman-teman lihat kan, kalau jumlah dari Iwan dan Ot, menara pasirnya itu adalah 6 menara pasir. Tapi sekarang kita mau bagi nih, biar dia memiliki jumlah masing-masing. Tadi 6 berapa, dibagi Miss? 2. Oke, yang Katanya kenapa Raka? tadi katanya harus 6 kan, tapi kok aku kayak ini tak taruh salah. Kamu sudah bikin 6? Nah, Udah, jadi yang nomor 1 nanti kayak gini nih, Raka. Tuh. Jadi yang tereliminasi adalah dua istana pasir yang ini. Karena kan memang nanti kalau ditambahin Iwan dan Out itu jumlahnya ini, 6. dua-duanya nanti taruh di pasirnya. Dua-duanya taruh di pasirnya. Iya, yang ini berarti taruh di pasir ya. Yang ini sama yang ini taruh di pasir. Yang tadi tuh yang part 1. Gitu. Nah, untuk yang part 2 kita bisa lihat ya, Iwan dan Out membangun 8 menara pasir. Nah, di sini adalah yang tadi kita sudah bagi nih. Oke, tadi itu jumlah dari Iwan dan Out tanpa kelebihannya adalah 6 menara pasir. Berarti kalau kita bagikan 2, 6 dibagi 2 berapa teman-teman? Ti? 3 ya, masing-masing betul. Nah, kita bisa tambahkan nih, kita bisa tambahkan menara pasirnya masing-masing 3 dulu nih. Iwan dan Ot ya. Ot itu yang laki-laki by the way teman-teman. Ot itu yang laki-laki ya. Iwan itu adalah yang perempuan. Nah, kalau sudah terbagi rata jumlahnya tanpa kelebihannya, berarti sekarang kita mau tinggal tambahkan kelebihan untuk menara pasirnya Ot nih, karena Ot itu membangun 2 menara lebih banyak. Oke, berarti kita tinggal tambahkan untuk Ot di sini ada 2 menara pasir lagi. Udah deh, silakan di checklist. Gitu ya. Sudah? Sudah. Kalila aman Kalila? Raka aman? Aman. Sudah selesai nomor 2? Udah, tapi kok gak hijau ya, Miss? Hah? Nggak hijau? Boleh share screen? Oke, Kalila aman. Good. Oke, Missnya bantu Raka dulu. Teman-teman kalau mau lihat nomor 3 dulu boleh ya. Yang lain ya. Coba Raka boleh share screen? Ini. Mm-mm. Oke, Udah, nah oke ini udah benar. Coba yang part satunya bisa diklik nggak? gak bisa. Caranya gini, coba ke nomor 3 dulu, baru nanti ke nomor 2 deh. Ke nomor 3, baru ke nomor 2. Ya, coba. Nah, oke. Waduh, kenapa ya punyamu ya?
Oke, padahal udah benar nih jawabannya. Oke, udah nggak apa-apa ya Raka ya. Nanti kita kerjain lagi aja nomor 3 ya langsung ya. Tapi yang penting Raka udah paham kan tadi nomor 2 seperti itu caranya? Udah. Oke, good. Lanjut lagi ya. Kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Kita kerjakan sama-sama. Nih, kita baca lagi soalnya ya teman-teman ya. Nah, setelah menetap di pantai, agen khusus memutuskan untuk mengumpulkan cangkang kerang di pantai. Iwan dan Ot bersama-sama mempunyai 27 cangkang kerang. Yang kita bisa ketahui berarti ini jumlah masih sama-sama ya teman-teman ya. Iwan ditambah dengan Ot sama dengan 27 cangkang kerang. Tapi di sini Ot memiliki 9 cangkang lebih banyak daripada Iwan. Oke, kita taruh dulu 9 di sini ya. Ini adalah kelebihannya punya Ot. Nih. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa banyak cangkang yang dimiliki Iwan dan berapa banyak cangkang kerang yang dimiliki Ot masing-masing nih. Berarti ya teman-teman ya. Oke, supaya kita bisa mengetahui bilangan aslinya ya, jumlah aslinya sebelum kelebihannya punya Ot seperti tadi. Jumlah yang sudah diketahui, jumlahnya tadi 27 dikurang dengan kelebihannya. 27 dikurang 9 berapa teman-teman? Ayo, perkalian 9 nih. dua puluh 27 tujuh kurang 9 berarti 27 kan perkalian 9 kali 3 ya. Berarti kalau 27, 18. yes 18 betul. Karena 9 kali 2 18 ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah jumlah yang sama ya antara Odd dan juga Iwan. Kita bagi dua teman-teman supaya dia bisa tahu ya jumlah masing-masing. 18 bagi 2 berapa teman-teman? 18 bagi 2 9. 9. Berarti kita bisa tahu tanpa kelebihan ya, tanpa kelebihannya cangkang yang dikumpuli Iwan dan Odd masing-masing adalah 9. Oke, kita bisa ketahui ya, kita bisa jawab soal yang pertama punyanya Iwan adalah 9. Gitu. Tapi di sini Odd memiliki 9 lagi yang lebih banyak kelebihannya nih. Tinggal ditambahin 9 tambah 9 sama dengan 8 11. kelas gitu. Oke, boleh di checklist. Oke deh. Lanjut lagi nomor 4. Gampang ya kalau yang materi hari ini ya teman-teman ya. Tidak sesulit dengan materi-materi sebelumnya gitu. Nah, kita baca lagi soalnya. Alora dan Olivia sedang mengerjakan teka-teki silang di pantai. Alora memecahkan 5 kata lebih sedikit daripada Olivia. Secara total, mereka memecahkan 19 kata dalam teka-teki silang. Nah, sekarang kita mau tambahkan di diagram, karena di sini adalah visualnya ya, teman-teman ya. Kita bisa tahu kalau jumlahnya itu berarti di sini nih, teman-teman, posisinya ya. Karena kalau ada tanda kayak gini, biasanya itu adalah jumlahnya ya, teman-teman ya. Berarti kita bisa tarik jumlah yang ini, yang 19 kita tarik di posisi 19. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 5 kata yang lebih sedikit. Oke, kita lihat dulu pertama dari Alora dulu deh. Dari Alora dia mengerjakan 5 lebih sedikit ya. Berarti kalau kita bisa lihat garisnya yang paling kecil itu pasti punya Alora. Nah, berarti kita tarik Aloranya di atas dan yang lebih besar pasti punya Olivia. Oke, berarti lebih banyak 5-nya itu adalah milik Olivia. Kayak gini. Baru di checklist ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2-nya. Berapa banyak kata yang berhasil dipecahkan oleh Alora? Oke, sekarang kita lihat dulu berapa banyak hasil yang dipecahkan oleh Alora. Pertama-tama kita bisa kayak tadi dulu ya, kita bisa hitung dulu hasil dari masing-masing ya, berarti 19 dikurang 5 dulu. 19 dikurang 5 sama dengan berapa teman-teman? 4 14. 14. 14 dibagikan dengan 2 sama dengan 7. 7. Berarti punya Alora adalah 7 kata yang berhasil dipecahkan. Oke. Lalu sekarang, oke, nggak apa-apa Rizky. Lalu untuk Olivia, karena Olivia itu lebih banyak, berarti Olivia itu adalah
7 ditambahkan dengan 5. Berapa, teman-teman? 12, ya. Kalau sudah di checklist. Oke deh. Untuk Rizky boleh kerjakan yang ini dulu ya. Nomor 4 dulu ya. Nih. Yang part satunya Aloranya yang pendek, garisnya Olivia yang panjang. Lalu kelebihannya 5 dan jumlahnya 19. Untuk tahu berarti kita harus kurangi dulu sebelum kelebihan. Lalu dibagikan 2 supaya masing-masing dapat ya jumlah aslinya ya. Yaitu 7. Kalau Olivia karena dia kelebihan 5, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Oke, silakan teman-teman dikerjain dulu. Yes. Iya? Tapi nomor 3, yang yang nomor 3 itu aku belum. Nah, nomor 3 itu tadi jawabannya adalah, coba kita lihat ya. Nomor 3 itu jawabannya adalah, aduh, mesti aku ulang lagi nih. Oke, coba ya sebentar ya. Iwan dan Abdul sama. Oke, 27 cangkang kerang berarti dia itu dikurang sama 9 dulu lebihnya ya. Yaitu 27 dikurang 9 adalah 18. Lalu 18 dibagikan 2 sama dengan 9. Berarti Iwan itu adalah dia memiliki 9 kerang. Sedangkan Ot karena dia memiliki kerang yang lebih banyak yaitu 9. Berarti 9 tambah 9 adalah 18. Jawabannya seperti ini ya Rizky ya. 9 dan juga 18. Oke? Makasih, Miss. Sama-sama. Kalau nomor 4 yang tadi seperti ini, Alora, Olivia, ini 19, ini 5. 19. Nah, kalau sudah part 2-nya dia itu tadi berapa teman-teman? 19 kurang 5. Oke, punya Alora 7, lalu ada kelebihannya 7 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan tambah 5 sama dengan 12. Dah, gitu ya. Silakan. Lanjut ya, nomor 5 ya teman-teman. Hari ini kita akan mengerjakan sampai nomor 8 aja ya, karena nanti masih ada materi yang harus kita pelajari. Untuk nomor 9 sampai nomor 15 nanti teman-teman bisa jadikan PR ya. Gitu. Miss-nya akan berikan kunci jawabannya, tapi Miss-nya harap teman-teman bisa kerjakan dulu sendiri di rumah ya, supaya nanti makin paham. Karena untuk materi ini mudah ya teman-teman ya, jadi Miss-nya tidak akan berikan video tutorial, teman-teman bisa coba dulu aja sendiri karena ini mudah banget nih, kayak tadi aja tuh cara mengerjakannya. Tapi untuk kunci jawaban nanti Miss-nya akan berikan ya, berupa docs. Docs itu seperti Microsoft Word. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat nomor 5, lanjut dulu teman-teman. Iwan pergi ke pantai tahun ini 7 lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Dalam waktu 2 tahun, dia pergi ke pantai sebanyak 23 kali. Berapa kali Iwan harus pergi ke pantai tahun ini dan berapa kali Iwan pergi ke pantai tahun lalu? Oke, kita bisa lihat bahwa ternyata Iwan ini harusnya dia memiliki 7 kali lebih banyak ya daripada tahun ini gitu. Berarti 2 tahun 2 tahun itu jumlahnya ya 2 tahun, tahun yang kemarin dan tahun yang sekarang itu seharusnya seperti ini. Jumlah yang saat ini yaitu 23 ditambahkan dengan 7 yang lebih sedikit tadi. Supaya kita mau tahu harusnya berapa nih, seharusnya berapa nih dalam 2 tahun dia pergi ke pantai. 23 ditambahkan 7 berapa teman-teman? 3, 30, 10. 30, benar. Nah, sekarang kita mau bagi menjadi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, ini dia masing-masing 15 tahun, 15 kali ya harusnya ke pantai nih dalam 2 tahun. Seperti itu. Tetapi sekarang kita tahu bahwa tahun ini dia 7 kali lebih sedikit. Berarti kita tinggal kurangin aja yang harusnya 15 kali ke pantai dikurang dengan 7 kali yang dia tidak ke pantai. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Berarti tahun ini ke pantai si Iwan itu adalah 8 kali ya teman-teman ya. Sedangkan untuk tahun lalu dia masih sama yaitu 15 kali. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan. 8, 15. Yes, betul.
lanjut nomor 6 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Pak Trudi membawa 3 kotak ubin ke pantai untuk membuat jalan setapak. Kotak pertama lebih berat 3 kilo daripada kotak kedua. Oke, kotak pertama lebih berat 3 kilo dari kotak kedua. Oke, kita jabarkan ya teman-teman ya. Kotak ketiga lebih ringan daripada kotak pertama. Nah, kayak gini berarti teman-teman. Ringannya berapa? 4 kilo. Oke. Berat kotak kedua adalah 11 kilo. Nah, 11 kilo nggak di atas karena ini adalah jumlahnya ya, besarannya ya teman-teman ya. Berapa berat kotak pertama dan berat kotak ketiga? Oke, kita udah ketahui jumlah yang pertama adalah kotak kedua. Kotak kedua itu adalah 11 kilo. Berarti kalau kotak pertama lebih besar 3, tinggal ditambahin. 11 ditambah 3 sama dengan berapa? 4? 14 ya. Nah, ini kotak pertama berarti kita ketahui dia jumlahnya adalah 14. Sedangkan kotak ketiga itu lebih kecil daripada kotak pertama. Berarti 14 dikurang dengan 4 sama dengan 10. 10. Betul, hebat ya. Silakan di checklist. Nah, berarti jawabannya 14 sama 10 ya, teman-teman ya. 10. Mm-mm. Oke. Lah, Lanjut nomor 7 ya teman-teman ya. Nomor 7 kita lihat, Madam Rosa membeli jus dan es krim. Dia membayar semuanya seharga 57. Jus dan es krim sama dengan 57. Nah, gini ya teman-teman ya. Jus dan es krim ada 57. Es krim harganya adalah 17 lebih mahal. Berarti es krim itu adalah 17.000 lebih mahal. Berapa harga jusnya dalam ribuan? Oke, kita kurangi dulu kelebihannya ya teman-teman ya. 7 dikurang 7, 0. 5 dikurang 1, 4. Oke, berarti masing-masing dia itu harganya kalau sama itu adalah 40. 40 dibagi 2. Nah, 40 bagi 2 berarti 20. Loh, masing-masing harga yang sama adalah 20. Kita udah ketemu berarti jusnya itu harganya adalah 20. Gak usah pakai ribunya ya teman-teman ya, langsung 20 aja. Lalu sekarang kita bisa lihat bahwa kalau es krimnya itu lebih mahal 17.000. Oke, tinggal ditambahin aja 20 ditambah 17 sama dengan 30 tuh. 7. Benar. Udah deh. Satu lagi ya sebelum kita ke materi berikutnya. Duh sayangnya kayaknya nggak akan ada istirahat teman-teman karena sudah 20 lewat 10 ya. Mohon maaf teman-teman kalau mau disambi sambil minum, sambil ke toilet dulu boleh ya. Nanti sambil Miss Nia jelaskan untuk materi berikutnya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya, terakhir ya. Sebelum nanti untuk nomor 9 ke 15 teman-teman kerjakan sendiri di rumah. Miss Nia akan berikan kunci jawabannya, tapi dicoba dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat nomor 8. Iwan memutuskan untuk menghiasi topi mataharinya dengan pita sepanjang 37 cm. Ia memotong menjadi 2 bagian sehingga satu bagiannya lebih pendek 5 cm. Oke, kayak gini ya, teman-teman ya. 5 cm. Oke. Nah, sekarang kita lihat temukan panjang tiap-tiap bagian dari pita. Oke, kita mau tahu kalau samanya itu dia sama besarnya ya, sama panjangnya itu dia berapa? 57 dikurang dengan 5 dulu, berarti dia itu 37 ya, sorry. 37 dikurang dengan 5 adalah 32. Lalu 32 ini kan besaran jumlah ya, jumlah dari bagian pertama dan kedua. Sekarang untuk tahu masing-masing kita bagikan 2, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Oke, 16 adalah untuk bagian yang ke berapa ya? Kayak yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama dia adalah 16 karena kalau teman-teman lihat 16 itu lebih pendek dari yang kedua. Berarti untuk yang kedua tinggal kita tambahin 16 ditambah dengan 5 berarti jawabannya adalah 21. 1.
Betul, 21. Oke, selesai teman-teman untuk hari ini. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Teman-teman, Miss harap nanti di rumah untuk minggu ini bisa dikerjakan ya. Nomor 9 sampai nomor 15. Nanti Miss akan berikan kunci jawabannya. Tapi wajib dikerjakan ya teman-teman ya. Dan juga coba dicoba dulu di rumah. Karena ini menurut Miss latihan logika yang sangat seru, sangat mengasyikan ya teman-teman ya. Karena teman-teman juga udah paham nih logikanya. Seperti itu ya teman-teman ya, nggak serumit dari materi-materi sebelumnya ya teman-teman ya untuk hari ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat lagi slides-nya. Boleh yang mau sambil minum, mau stretching, mau ke toilet dulu, boleh sambil disambi ya kita ya. Oke, belajar bekerja di platform. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kotak ajaib ya teman-teman ya. Untuk bagian ketiga ini namanya adalah kotak ajaib. Sorry. Lampu misnya jatuh. Sorry ya teman-teman ya. Ya misnya taruh lagi. Oke, kotak ajaib ini maksudnya apa sih Miss Nia? Kita lihat ya teman-teman ya. Kita baca pengertiannya. Kotak ajaib adalah kumpulan kotak-kotak berbentuk persegi di mana setiap kotaknya berisi bilangan. Jika bilangan tersebut dijumlahkan pada setiap baris, kolom, dan diagonalnya hasilnya sama-sama nilainya itu sama ya. Maksudnya diagonal apa dan kolom itu apa? Nah, teman-teman lihat, kolom itu adalah yang ke sebelah yang arahnya sebelah ke kanan ya teman-teman ya. Berarti 3 ditambah 8 tambah 1 itu hasilnya pasti sama ini. Lalu kalau dijumlah lagi ke kanan dia juga hasilnya sama, ke kanan lagi dia juga sama. Kalau mau dihitungnya ke kiri juga boleh sebenarnya ya. Ke arah kiri juga sama, pasti dia hasilnya sama kalau kotak ajaib ya. Kalau diagonal itu seperti ini teman-teman. Seperti teka-teki silang kayak SOS ya teman-teman ya. Ini adalah diagonal. Kalau dijumlahkan dia pasti sama gitu. Itu yang dimaksud dengan kotak ajaib. Dan juga kalau misalnya ke atas ke bawah juga dia juga sama teman-teman kalau ditambahkan. Nih, untuk lebih mudahnya kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, contohnya kalau kita jumlahkan ke kiri dan ke kanan, 3 ditambah 8 tambah 1 adalah 12, 2 ditambah 4 tambah 6 adalah 12, 7 ditambah 0 tambah 5 sama dengan 12. Sama ya hasilnya, yaitu 12. Lalu kita lihat untuk ke bawah ya teman-teman, 3 ditambah 2 tambah 7 adalah 12, 8 tambah 4 tambah 0 adalah 12, 1 ditambah 6 tambah 5 adalah 12. Nah, itu sama-sama 12, karena ini adalah kotak ajaib ya. Lalu untuk diagonal seperti ini ya. 3 ditambah 4 tambah 5 adalah 12, sedangkan 1 ditambah 4 tambah 7 adalah 12. Seperti itu ya. Nah, ini adalah jumlah-jumlah dan juga berbeda ya dari kotak-kotak ajaib ya teman-teman ya. Kotak-kotak ajaib. Jadi bukan hanya ada 6 bagian aja ya teman-teman. Ada 9 bagian, sorry. Bukan hanya ada 9 bagian, tapi juga bisa menjadi 16 bagian. Lalu juga di sini ada 9 lagi. Gitu. Jadi yang terpenting kalau kotak ajaib itu kalau dijumlahkan semuanya tuh hasilnya pasti sama. Jumlahnya itu harus sama. Diagonalnya juga kalau dijumlahkan dia itu pasti harus sama ya. Kalau nggak sama berarti tidak bisa disebut dengan kotak ajaib ya teman-teman ya. Oke, jadi kayaknya teman-teman sudah agak mengerti ya, kayak teka-teki silang nih kalau yang ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita mau coba mulai kerjakan aja di platform ya teman-teman ya, karena ini adalah latihannya. Kita sekarang mau coba kerjakan di platform, berarti teman-teman bisa pergi lagi ke platform ya. Teman-teman bisa langsung pergi ke namanya matematika apa teman-teman? Pengembangan ya. Di sebelahnya tahapan dasar ada yang namanya matematika pengembangan. Kita akan mulai kerjakan soalnya di situ. Lagi-lagi teman-teman hari ini kita kejar sampai nomor 4 dulu ya teman-teman ya. Kita kejar sampai nomor 4 dulu untuk 5 dan 6 dan 7. Ini Miss Nia mau teman-teman kerjakan sendiri di rumah karena ini seperti bermain games ya teman-teman ya. Untuk Iya. menebak jumlahnya aja gitu. Oke? Oke, sekarang kita mau lihat dari nomor 1. Kotak manakah yang merupakan kotak ajaib? Kita hitung satu-satu ya teman-teman ya. Dari yang A dulu. 4 tambah 9 tambah 8. 9 tambah 8 adalah 17. 17. 17 tambah 4? 2. 11. 21. Ah, 11. 7 tambah 4 kan, Miss? 17 tambah 4? Oh, 17.
Iya, 21 ya jawabannya ya. Lalu yang di atas nih kita jumlahkan yang ini dulu ya. 11 tambah 10 udah 21. 21 ditambah 3 sama dengan 24. Wah, ini sudah pasti bukan kotak ajaib. Kita skip ya. Ini sudah jadi bukan kotak ajaib karena jumlah yang kedua aja sudah berbeda. Oke, sekarang kita mau lihat yang kedua. 9 tambah 8 tadi 17, 17 tambah 4 adalah 21. 21. Benar, kalau yang berikutnya yang bawah nih teman-teman. 7 tambah 3 adalah 10, 10 tambah 11, 2, 21. good job 21. Nah yang ini, 6 tambah 5 adalah 11, 11 tambah 10, 2, 21. 21. Wah, ini kayaknya bisa menjadi kotak kotak ajaib nih karena jumlahnya sama semua ya. Oke, kita coba cek yang ke bawah. 8 ditambah 3 adalah 11, 11 tambah 10, 2, 21 ya teman-teman ya. Lalu lanjut 7 ditambah 5 adalah 12 ya. 7 tambah 5 adalah 12. 12 tambah 9 berapa teman-teman? 21. 21. Oke. Lanjut. 11 tambah 6 adalah 17. 17 ditambah 4 sama dengan 2. 21. Oke, wah ini kayaknya udah benar yang ini deh. Tapi kita mau cek dulu diagonalnya. Jangan mudah percaya ya. Kita coba diagonalnya nih yang kayak gini ya teman-teman ya. Yuk kita hitung. 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 4 sama dengan 21. 21. Wow, oke. Diagonal yang ini sekarang terakhir. 8 ditambah 7 adalah 15. 15 ditambah 6, 2. 21. Wah, ini dia jawabannya nih. Yang ini ya jawabannya ya teman-teman ya. Tapi karena kita nggak mau cepat percaya, kita cek nih yang berikutnya nih teman-teman. Coba ya kita lihat ya. 9 tambah 8 yang tadi 21 betul ya. 3 tambah 7 tambah 11 tadi 21 juga. 6 tambah 5 tambah 10 21 juga. Nah, sekarang kalau ke atas ke bawah, 11 tambah 10, 21. 21 tambah 8 sama dengan 30. Ya, bukan. Dia bukan adalah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang kedua ini ya teman-teman ya. Gitu. Enak ya, mudah ya kalau yang ini ya teman-teman ya. Seperti teka-teki silang. Oke, lanjut nomor 2 teman-teman. Oke, nah sekarang kita baca isilah kotak tersebut dengan bilangan-bilangan yang hilang sehingga jumlah bilangannya pada setiap baris, setiap kolom, dan setiap diagonalnya jumlahnya 18. Nah, oke, udah ditentui ya. Berarti nanti di sini wajib 18. Oke, kalau ketemu kotak yang kosong gini, Miss-nya sarankan teman-teman cari sebuah kotak yang dimana barisannya itu sudah terdapat dua dua hasil ya teman-teman ya. Contohnya di sini ada 5 sama 10. Oke, tinggal kita isi kekurangannya. 5 tambah 10 adalah 15. Berarti kalau untuk ke 18 kurang berapa teman-teman? 2. Hah? 2? 3. 3, betul. 3 ya. Oke, lanjut. Di sini ada lagi nih dua yang sudah diketahui dua nih. Yang ini ya teman-teman ya, yang ke sini ya. Oke. Sekarang kita hitung 8 ditambah dengan 3 sama dengan 11. Berarti kalau ke 8 kurangnya berapa nih teman-teman? 18. Kurang 7. 7, betul. Kita tulis 7 ya. Oke, sekarang di sini udah ketahuan nih. Ada 9 sama 7. 9 ditambah 7 sama dengan Tambah 7 tuh 16. 16. Biar ke 18 kurang berapa teman-teman? Tambah 2. 2, 2. betul. 2 ya teman-teman ya. Oke, di sini juga udah mulai muncul ya. Udah mulai gampang nih kita bisa pilih. Yang ini dulu ya. Di sini ada 10, ada angka 2. 10 tambah 2 adalah 12. Biar ke 18 berarti kurang berapa? 12, 13, 14, 6. 6. Good. Oke, lanjut. 5 tambah 9 berapa teman-teman? 16. 16 kurang berapa nih untuk ke 18? 2. Sorry. 9 tambah 5 berapa teman-teman? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya ternyata ya. 9 tambah 5, 14. Untuk ke Berarti 18 kurang berarti 4. kurang 4. 4. Betul.
Oke, itu dia jawabannya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk tipsnya, kalau ketemu soal yang bolong-bolong gini, kotak ajaibnya, teman-teman bisa lihat dari yang ada jumlahnya nih. Tadi ada 2, itu dijumlahin dulu. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut nomor 3. Oke, kita baca lagi. Isi dengan bilangan yang sama sehingga bilangan jumlah setiap baris, kolom, dan diagonalnya sama. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat yang sudah ada hasilnya 3. Karena di sini nggak ada jumlahnya nih. Berapanya tuh nggak ada ya teman-teman ya. Oke, untungnya di sini ada 3 barisan yang full. Jadi kita bisa tahu jumlahnya berapa nih. 8 tambah 1 adalah 9. 9 ditambah 3 sama dengan 2. 12. Oke, berarti nanti jumlahnya ini wajib 12, teman-teman. Oke, sekarang yang ini. 7 ditambah 3, 10. 10 supaya menjadi 12 kurang berapa, teman-teman? 2. 2, betul. Lanjut, di sini. Ada 6 sama 2. 6 tambah 2 berapa, teman-teman? 8. Supaya ke 12 kurang berapa nih? 12. 4. 4, betul. Karena 6 tambah 2 adalah 8. Kalau untuk menjadi 12 berarti kurang 4 lagi. Oke, sekarang yang ini. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti kekurangannya ini kita harus isi berapa nih teman-teman? Kalau sudah ada 12. Berarti berapa? 0. 0, betul ya. Di sini adalah 0. Oke, sekarang yang ini. 6 tambah 1 adalah 7. 7 supaya menjadi 12 kurang berapa teman-teman? Kurang 5. 5, betul. Oke, jadi deh. Lanjut ya, nomor 4 ya, terakhir ya. Nanti 5. nanti 5, 6, dan 7 Missnya mau teman-teman kerjakan sendiri ya di rumah ya, jadi PR ya. 3 doang kok, gampang lagi ya. Seru lagi nih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lihat di sini sebenarnya sama, cuma ini bedanya visual aja, titik-titik kita ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu di sini ada berapa dadu nih? Di sini 5. ada 6, 7 ya. Ada 7, lalu di sini ada 6. Oke, di sini ada 6 ya. 1, 2, 3. Oke, 6, 7. Di sini ada 6. Oke, kita lihat yang 3 dulu aja deh. Yang 3 dulu kayak gini ya teman-teman. Ada dadu 6, ada dadu 1, sama ada dadu 2 kali 3, 6, 7, 8. 8 ditambah 1, 9. 9 ditambahkan 6, berapa? 10. 15. Oke, good. Sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi berarti jumlahnya itu masing-masing adalah harus 15. Oke, dari yang ini dulu. 6 ditambah 7 biar jadi 15 berapa nih? 6 ditambah dengan 7 adalah 13. Berarti di sini kurangnya berapa? Biar 2. menjadi 12, 15, iya, 2 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada 9 dadu dan juga 2 dadu. 9 ditambahkan dengan 2 adalah 11. Untuk mencapai 15 kurangnya berapa? 4. 4, pinter ya. Lanjut, sekarang kita lihat yang ini. Di sini ada 9 dadu dan juga ada 1 dadu. 9 tambah 1 adalah 10, berarti kurangnya 5. 5, betul. Oke, terakhir itu tinggal masukin aja. Kalau di checklist, oke betul. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Kira-kira teman-teman hari ini paham tidak ya mengenai materi kita hari ini? Paham. Oke, misalnya mau tanya dulu ya, kita mau mengulas dulu materi kita hari ini. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja sih, Raka, Rizky, dan Kalila? Kotak ajaib. Kotak ajaib. Selain itu ada apa lagi tadi? Ke Kartu dalam kotak. Kartu dalam kotak. Selain itu, sebelum bagian kotak ajaib tadi kita belajar apa tuh? Besar, Hitung. besar kecil. besaran, dan juga kecil ya. Lebih kecil dan juga lebih besar. Oke, sekarang Missnya mau tanya sama Rizky.
Raka dan Kalila, Kalila boleh sambil diketik di chat ya, supaya bisa menjadi ulasan kita hari ini. Menurut Raka, Rizky sama Kalila, hari ini bagian tersulit saat mempelajari apa nih? Tadi ada 3 bagian ya, ada perhitungan lisan, tahapan utama atau bilangan asli, dan juga ada kotak ajaib. Menurut teman-teman yang paling sulit di bagian mana? Yang tahapan dasar yang pasir-pasir sama Oke, yang yang tahapan dasar. ya Oke, semuanya tuh ya, yang lebih kecil lebih kecil lebih besar ya. Kalau menurut Rizky di tahapan dasar. Kalau menurut Raka di bagian mana nih yang bagian paling sulit hari ini? Yang awal-awal. Perhitungan lisan? Ya, Oke, yang perkalian ya kalau Raka ya. Kalau Kalila, bagian tersulit yang mana? Kalau Kalila, tahapan dasar juga. Iya, betul. Karena memang kalau soal-soal di tahapan dasar biasanya kita temui soalnya itu banyak-banyak ya teman-teman. Dan memang butuh logika yang tinggi. Tapi memang di bagian soal tahapan dasar itu adalah tempat di mana kita memberi makan logika kita ya. Karena seperti yang Missnya selalu ingatkan ke teman-teman, logika itu seperti otot, dia itu perlu makanan, makanannya itu adalah latihan. Gitu ya. Jadi memang tahapan dasar itu agak sulit. Bukan sulit, sorry. Agak banyak materinya ya. Karena memang kita sedang ingin memberi makan otak kita ya. Oke, sekarang kebalikannya. Missnya mau tanya ke Raka, Rizky, sama Kalila. Bagian mana yang teman-teman paling suka nih di dalam kelas kita hari ini? kotak ajaib. Wih, kalau Raka paling suka kotak ajaib ya. Kalau Rizky? sama Sama, oke. Karena seru kayak main games ya. Kalau Kalila, Kalila paling seru di bagian mana Kalila? matematika. Rizky. Kotak ajaib juga. Oke, berarti semuanya suka di bagian kotak ajaib ya. Oke, apakah sampai sini ada yang ditanya dari Raka, Rizky, dan Kalila sebelum kita tutup kelasnya? Ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Kalau Rizky? Kalila? Miss, Miss, Mm-mm. Kenapa Rizky? ini pertanyaan agak random. Boleh, Eh, kenapa? di Algonova nanti ada listen yang pertanyaan atau kayak matematikanya itu yang sulitnya itu kayak yang Class of Champion. Waduh, Clash of Champion lagi. Kayak random Miss. Boleh. Jadi memang sebenarnya we never know ya kalau misalnya itu adalah bagian atau soal yang agak menurut kalian sulit gitu atau memang menantang, tapi lagi-lagi memang kita siapkan Raka, Rizky sama Kalila untuk belajar logika sehingga mungkin nanti ada beberapa soal gitu ya di Clash of Champion, misalnya juga nonton juga tuh itu bisa menjadi salah satu materi yang teman-teman pelajari juga gitu. Jadi uh, let's see aja ya untuk ke depannya ya Rizky ya. Hebat banget nih. Kamu mau ikutan ya Clash of Champions ya? Iya, Miss. Wih, mantap. Oke, boleh banget ya. Ini udah langkah yang tepat banget. Ini sudah langkah yang bijak sekali kalau memang kamu ingin pergi ke sana tuh untuk berkompetisi ya. Gitu. Ini udah hal yang sangat-sangat tepat gitu untuk melatih logika kita ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, teman-teman, kalau gitu itu dia kelas kita hari ini. Sebelum kita tutup, mau foto dulu yuk. Teman-teman yang bisa nyalakan kamera atau bisa pergi ke kameranya boleh ya. Kalau Kalila seperti biasa, boleh pakai reaction ya kalau memang kameranya masih bermasalah. Yuk, Rizky mana nih kameranya? Oke, Miss hitung ya. On three pada hitungan ketiga. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah semangat ya, walaupun masih dalam rangka liburan, tapi semangat belajar matematika itu hebat sekali. Terima kasih ya teman-teman. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Kalau gitu sekian dari Miss hari ini. Kita ketemu di minggu depan. See you next week, Raka, Rizky, Kalila. Makasih, Miss. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Thank you, Selamat istirahat Miss. ya.